Selamat malam. Tidak terasa sekarang sudah hari Kamis ya. Dan di hari Kamis malam-malam begini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang CEO, di mana CEO ini berjenis kelamin wanita. Wih, jarang-jarang loh ya kita menghadirkan seorang wanita yang sangat tough, bisa bertahan membangun bisnisnya di Bali. Bahkan customernya itu internasional. Siapakah dia? Bagaimanakah dia? Gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan lebih mengenal lagi bagaimana caranya membangun bisnis, bagaimana prosesnya, bagaimana turun naiknya seperti roller coaster, gitu ya. Namun saya akan pin message terlebih dahulu, ya. Saya akan pin message terlebih dahulu. Jadi judul kita hari ini adalah kita mengenal lebih dekat, ya. Nah, mengenal lebih dekat dengan CEO Nagisa Bali. Yes. Nah, ya. Ini sebentar. Nah, pin komennya. Oke. Nah, jadi lebih mudah dan tanpa berlama-lama lagi, ini tampaknya semua sudah ready nih ya. Wih, pasukan sudah datang. Terima kasih. Apa kabar? Aduh, kangen banget ya berjumpa dengan teman-teman dari Nagisa Bali. Thank you Kak Deborah, Kak Novela sudah join lagi ya, sudah berjumpa lagi kita di sini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya Ibu Lina Shimizu. Jeng jeng. Masih waiting ya, sabar. Ini memang suka begini kalau di film-film ya. Oke, nah iya. Yes, hai Bu. Hai. Apa kabar? Aduh, sehat. Aduh, Jakarta ya begini, masih antara on off keluar apa enggaknya. Wah. Ini lagi di mana nih, Bu? Waduh, tambah sehat tuh kayaknya, Gun. Terima kasih. Lagi di mana, Bu? Lagi di kafe Mexico di Bali. Pak Gunawan belum pernah ke sini. Ayo kita invite ke Bali. Siap, Bu. Kalau semua yang sudah aman, langsung berangkat kita ya. Karena Bali salah satu tempat yang memang paling ngangenin, apalagi orang-orangnya dan tim Nagisanya ya. Waduh. Thank you. Bu, ini tadi saya sudah memperkenalkan begitu ya, bahwa kita akan ngobrol-ngobrol dengan CEO hebat. Ini jarang-jarang ya seorang wanita nge-build bisnisnya di Bali pula, customernya internasional lagi gitu ya. Nah, bentar Bu, saya sapa dulu nih ya. Halo juga ya, thank you Bu Ade ya. Oke, Bulan, wah senang juga ya. Terima kasih sama-sama ya. Semoga kita segera berjumpa ya. Baik, Bu Lina, tanpa berlama-lama lagi, silakan tolong diceritakan ini Nagisa Bali nih di titik hari ini itu sudah sampai seperti apa? Silakan. Nagisa Bali di titik ini. Ini titik apa ya? Titik yang harus usaha lagi. Karena di tengah pandemi ini. Yes. Iya, tapi ya kita di titik yang dituntun yang harus lebih kreatif lagi untuk ke depan. Oke. Jadi masih terus berusaha dan berkreasi ya. Jadi nggak bisa diam aja ya. Dan salah satunya ini bisa menemukan Cafe Mexico juga ya. Betul, ini saya di Cafe Mexico sekarang ini. Iya. Mau lihat sekali. Boleh sekalian ya. Coba dikelilingi sedikit Bu, 360 derajat. Ya, bisa dilihat ya. Di kafe. Ini tim hore kita ini. Hore. Woi, jaga jarak, woi. Atau berapa Bu Rusia? Di depan ada tamu, tapi seperti ini kira-kira. Ini sudah kenal ya semua ya. Tuh. Pak, kita tinggal berjumpa lagi aja itu ya. Ya ini ya setidaknya beginilah Cafe Mexico ya. Ada di depan ada tamu, ada outdoornya sedikit gitu. Wah, ini sebelum ngomongin Nagisanya kayak lebih seru kalau ngomongin Mexico-nya dulu deh Bu ya. Apa yang membuat seorang Bu Lina ini malah berani membuka restoran di tengah pandemik justru? Ya, karena kalau Cafe Mexico ini saya bilang ya sebuah janji yang menjadi kenyataan seperti itu. Jadi memang kebetulan janjinya dipenuhi pada saat pandemi.
Tapi sebenarnya ini udah mimpi. Artinya ya mimpi dan janji yang sudah di planning dari tahun lalu sebenarnya, akhir tahun lalu seperti itu. Jadi adalah mimpi yang menjadi kenyataan ya. Dan sebuah keputusan yang berani membuka di tengah-tengah pandemik ya. Waduh. Dalam sejarah Bali selama pandemik yang buka restoran tuh berapa banyak, Bu Lina? Jangan-jangan Michiko satu-satunya doang nih? Waktu kita buka Cafe Michiko itu, saya kurang tahu ya, tapi pada saat itu memang ada koran-koran, ada jurnalis yang menulis bahwa ya kita nekat sekali nih di tengah pandemi ini masih membuka ya restoran seperti itu ya. Jadi mungkin pada saat itu ya memang bisnis pada semua close ya di Bali seperti itu, karena memang kita juga takut-takut ya pertama kali jalan apa tidak apa ini, tapi ya karena kita udah buat dan kita sudah bertekad ya, jadi dibantu tim semua udah semangatnya udah tinggi dan luar biasa, mereka udah siap ya, jadi kita bukalah Cafe Michiko. Nah setelah itu beberapa saya lihat adalah opening restoran yang lain juga seperti itu sih ininya. Justru ini malah jadi pionir ya, membakar dan memotivasi yang lainnya untuk buka juga ya. Ya mudah-mudahan ya. Ya. Siap. Waduh, ini langsung ditembak terus nih Bu. Jangan lupa mampir. Siap ya. Oke. Selamat malam juga ya. Oke, benar ya. Kami memang super kata Ibu ya. Oke, selamat malam juga Pak Suwande ya. Wah, terus nih mohon maaf ya atas ya. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu dia. Karena saya kalau udah ngobrol di GLS saya suka nggak baca komen ya. Oke, baik ya. Mohon maaf dulu sebelumnya, mohon maaf ya. Eri Nurhalisa ya. Kita lanjut dulu Bu. Halo. Nah, ini kan Cafe Michiko salah satu bagian dari Nagisa Bali. Gitu ya. Sebenarnya Nagisa Bali sendiri nih core bisnisnya apa dan sudah membuka lini bisnis apa saja Bu? Ya, core bisnis kita kan sebenarnya dari awal ya, kita sudah 14 tahun ya di Bali. Jadi core bisnis kita ya memang di villa manajemen. Memang kita bergerak di villa, private villa, dan specialized di private villa. Dan kita memang bergerak di manajemen selama kurang lebih ya 14 tahun sampai sekarang. Nah, cuman dengan berkembangnya tim ya, karena kita di dalam pasti dibantu dengan tim. Jadi dengan berkembangnya tim, dengan semangat mereka juga, makanya kita bisa buat divisi-divisi yang mendukung semangat itu. Jadi contoh kita juga ada wedding, Nagisa Bali Wedding Division. Kita juga ada Nagisa Bali Maintenance and Renovation ya. Ya contoh seperti Cafe Michiko ini dibuat oleh tim kita sendiri, Nagisa Bali Maintenance and Renovation. Seperti itu. Orangnya join juga di sini tuh. Iya, lihat loh ya. Ya jadi seperti itu. Dan terakhir yang Cafe Michiko ini ya, seperti itu. Jadi menarik dan ya. Sebenarnya ke depan masih banyak lagi karena semangat tim ini kan luar biasa ya, dan juga di tengah pandemi ini ya harus kita kreatif dan semangat bersama ya seperti itu. Maka kita ke depan sebenarnya ada beberapa ide datang lagi, dan kita dengan bantuan tim semua mudah-mudahan ya bisa tercapai semuanya seperti itu Bun. Iya, siap. Wah, ini menariknya ya. Jadi seorang Bu Lina ini bukan sekadar membangun bisnis sendiri, tapi justru ide-ide yang ada itu dilaksanakan, dijalankan ya, dan semangat timnya itu nggak disia-siakan. Nah ini yang jarang sekali leader-leader bisa melihat hal ini. Ya kebanyakan leader justru mematikan ide, malah menghambat setiap anggota timnya yang punya kreasi, yang mau melakukan sesuatu dan sebagainya. Justru ini Nagisa gitu ya? bisa berkembang begitu ya, villa management. Nah jadi buat pemirsa yang mungkin punya villa-villa, nah kalau butuh di manage ada Nagisa Bali ya, butuh di manage ada Nagisa Bali ya, kesana bingung makan di mana ada Michiko ya, nah komplit semuanya, paket lengkap ya. Pokoknya kalau ke Bali kontak aja Nagisa Bali. Siap ya, bisa menghubungi langsung di Instagramnya ini juga ya, benar ya Bu ya? Ya betul, betul. Bisa dicek lah Nagisa Bali Group.
Di sana ada kontaknya. Mungkin kalau mau nanya apa aja kita bisa. Ya, kita ada villa, ada transport, ya, ada kafe, ya. Yang pastinya kan tim kita semua juga dilatih oleh Pak Gunawan sendiri, ya, di Jakarta. Terima kasih ya. Dengan payunya, Sincere Passionate Trustworthy, ya. Terima kasih Pak Gun. Sama-sama Bu ya, sabar. Itu nanti kita bahas Bu di value-nya ya. Nah, tapi yang menarik adalah begini. Banyak orang kadang penasaran, kenapa namanya tuh Nagisa? Apa sih artinya Nagisa? Terus sejarahnya tuh bagaimana nih? Sampai akhirnya muncul namanya Nagisa. Ya, sebenarnya ya Nagisa Bali itu kan memang munculnya itu ya pada saat kita melihat ke pantai awalnya ya. Jadi karena Nagisa Bali itu artinya adalah seashores. Seashores itu artinya tepian pantai. Ya. Betul. Nah, jadi kalau dilihat dari logo dari Nagisa Bali Villa sendiri itu kita ada warnanya sand shores yang warna gold, kemudian kita ada warna deep blue, ya deep blue itu deep sea ya seperti itu. Jadi itu yang kita pakai untuk menjadi logo kita pada awal mulanya. Nah, kenapa kita ambil seashores? Karena memang saya sendiri dan dulu kita buat bersama suami itu ya memang kita semua senang pantai. Saya pindah ke Bali itu ya karena jatuh cinta sama Bali, sama pantainya Bali seperti itu. Dan Bali dan pantai itu kan nggak ada tepian ya. Maksudnya kalau kita memandang itu boundless ya. Kalau kita memandang sky juga itu unlimited ya, seperti itu. Jadi seperti itulah yang menggambarkan kreativitas kita semua, tim semua yang ada di Nagisa Bali seperti itu. Yes. Wah tuh katanya Bulina CEO favorit saya nih ya. Memang katanya Pak Udin ini nggak pindah-pindah karena Bulina ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi ternyata spiritnya Nagisa Bali itu memang terlahir dari pendirinya, ya dari foundernya Bulina, begitu ya, bahwa karena melihat tepian laut yang tidak ada ujungnya, melihat langit yang tidak ada batasnya, maka mimpi, semua ide, kreativitas itu akan terus dilakukan, berkreasi kalau tadi berulang-ulang kali Bulina katakan begitu ya, untuk sampai akhirnya akan terus berkembang. Ya 14 tahun ini bukan perjalanan yang mudah ya Bu ya. Dia tidak mudah sama sekali, penuh tangis. Kalau ada ember itu mungkin ada mungkin 100 ember udah tangisnya ya. 100 ember aja luber-luber ya Bu ya. Tapi happy-nya juga mungkin melebihi itu 200 ember ya. Wah. Jadi, balance ya. Balance ya. Oke. Nah, ini yang menarik. Kadang orang melihat itu cuman udah sampai di titik yang enak-enaknya doang. Udah sampai di titik, wah kayaknya Nagisa besar dan sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak Ibu satu kisah yang menurut Ibu paling sulit banget waktu itu, masa-masa paling sulit itu apa yang terjadi dan apa respon Ibu pada saat situasi sulit tersebut? Wah, jangan nangis Bu, jangan nangis. Sulit ya. Aduh, ini flashback lagi. Iya. Ya situasi sulitnya sih sebenarnya termasuk ya pandemi ini ya salah satu situasi yang sulit untuk saya ya sebenarnya karena salah satunya ini karena apalagi di saat awal pandemi, pada saat kita harus putuskan ini jalan nggak gitu, mau jalan atau enggak. Tapi kalau jalan kita harus ambil resiko ya, karena kita nggak tahu ya virus ini bisa kena kita atau resiko kena tim kita ya. Dan ini salah satu hal yang sangat sulit karena pada saat itu banyak keputusan yang harus diambil. Tapi untungnya kita ada meeting, ada diskusi, dan keputusan yang terbaik ya diambil dari keputusan bersama, yaitu kita harus semangat seperti itu. Dan sampai hari ini saya merasa sih mudah-mudahan ya kita tidak salah ambil jalan itu. Kalau pada saat itu saya tutup kita di Nagisa Bali sebentar, walaupun sebentar,
mungkin kita catch up-nya akan susah sekali ya, catch up untuk baik dari segi kita pribadi, dari mungkin ya perasaan kita bergeraknya ya, karena kalau kita tutup walaupun 1 bulan 2 bulan bangkit lagi itu yang paling susah sebenarnya. Yes. Ya jadi makanya saya pikir pada saat itu keputusan tersulit, tapi didukung oleh tim, didukung pengertian tim, didukung decision dari tim bersama. Saya bersyukur kita tidak mengambil langkah itu gitu, karena dan itu yang membuat kita ada nih sampai bulan ini seperti itu. Walaupun ya seret-seret, walaupun tim pun mungkin banyak sabar di sana, tapi itu yang membuat kita ada harapan untuk ke depan seperti itu. Yes. Jadi ini mengingat saya pada sebuah quotes, Bu, bahwa kita tidak akan berhenti ketika kita lelah atau ketika dalam masalah, begitu ya. Tapi kita akan berhenti ketika benar-benar selesai sampai ke tujuannya, gitu ya. Betul, ini terpancar sekali dari apa yang dilakukan oleh tim dari Nagisa Bali yang dipimpin oleh Bu Lina, gitu ya. Bahwa keputusannya sulit, betul, sangat sulit. Ya, banyak CEO, banyak leader ketika ditanya mau buka apa enggak, pertama yang mereka pikirkan adalah justru anggota tim. Sama seperti tadi Bu Lina sudah sampaikan, gitu ya. Tapi justru kehidupan, tidak hanya kesehatan, tapi kehidupan keluarga dari anggota tim membuat kita berpikir harus tetap berjalan dan membuka, begitu ya. Nah, ini yang ternyata didukung dan disupport oleh anggota tim juga. Yang wah, ini menarik sekali. Dan ini sangat terpancarkan visionnya, Bu ya. Semangat terus katanya ya. Ya, ini thank you semua yang sudah join, thank you banget untuk komen-komennya. Thank you semangatnya. Ya tim kita juga ya, tim kita di Nagisa Bali join semua tuh. Iya, makanya ramai. Sama yang luar-luar juga join ya. Jadi dari saya terima kasih banyak. Sama Bu Rikma langsung matanya berkaca-kaca juga itu pakai emoticonnya ya. Nah, ini menarik ya. Ketika dibilang tadi Ibu ini katanya CEO yang sangat positif, begitu ya, bekerja dari hati dan sebagainya. Apa sih yang bikin Ibu tuh selalu bisa tetap berpikir positif ketika menghadapi masalah-masalah, khususnya ketika terjadi pandemik atau krisis sebelumnya? Apa yang membuat saya positif ya? Ya karena mungkin karena mungkin sebenarnya ya, mungkin kalau kita positif itu karena mungkin kita juga didukung ya sama orang-orang yang positif ya di samping kita ya, karena kita nggak mungkin positif sendiri gitu ya. Tapi menurut saya ya, tapi mungkin kita didukung. Saya kalau ini kan dalam hal ini saya pikir yang mendukung saya positif itu ya mungkin lingkungan saya ya, tim saya positif ya. Tapi dari saya sendiri memang dari awal memang saya berpikir kalau saya mungkin down, bagaimana saya kembali lagi ke alam atau kembali lagi mungkin bagaimana yang membuat saya semangat ya. Tapi pada dasarnya karena saya melihat tim saya positif, saya kadang-kadang saya down, saya melihat mereka, makanya saya juga ikut positif lagi karena saya merasa dibutuhkan di sana ya. Ada rasa membutuhkan di sana. Jadi dibutuhkan dan membutuhkan itu perlu ya untuk kita merasa positif ke depan ya. Dan kemudian klien-klien kita juga ada beberapa yang memang supportnya luar biasa ya. Ada teman-teman juga supportnya luar biasa. Jadi keluarga di Jakarta ya Gun ya, itu juga penting ya. Jadi makanya saya pikir mungkin positifnya dari sana. Saya pikir. Ya. Ini kata kunci cukup menarik nih, bahwa ketika kita mampu menjadi orang-orang yang positif itu bukan hanya dari diri sendiri ya, tapi justru dari sekeliling kita yang saling support dan saling, bukan hanya satu arah ya Bu ya. Jadi saling ya. Jadi kita juga melihat mereka
masih semangat, mereka secara tidak langsung memberikan semangat. Padahal mungkin saja semangatnya mereka tuh sambil nangis-nangis gitu ya. Kita juga sambil sedih-sedih gitu. Nah, tapi karena dikelilingi sama orang-orang yang positif, membuat kita berusaha untuk berpikir positif, dan ketika tergabung akan menjadi lebih besar ya semangatnya. Wah, ini luar biasa sekali. Ini salah satu tips dari Bu Lina supaya kita tetap menjaga positif adalah melihat anggota timnya kembali ke alam begitu ya, dan ingat harus saling memberikan feedback yang positif ya. Nah, wow. Ini seru banget ya Bu ya. Nah, terus tadi bicara tentang value dari Nagisa. Ada spot ya Bu ya, bener ya? Sincere, passionate, dan juga trustworthy. Coba Bu diberikan sedikit Bu, satu-satu. Sincere dulu Bu, kenapa kepikiran sincere banget gitu? Ya, sincere itu kan menurut karena ini sebenarnya ya value ini kan diambil intisarinya dengan sebenarnya oleh Pak Gun sendiri ya, bersama ya kita waktu menyusun value itu ya, apa sih yang mendasari sampai saya diinterview banyak banget oleh Pak Gunawan ya, sampai saya pikir apa sih yang terpenting ya, apa yang membuat saya senang nih dalam dalam Nagisa Bali ini, apa yang membuat saya passion ya, terus semua kata-kata saya yang ambuladul dibentuklah satu kata yang indah ya oleh Pure Tepo Pak Gun ke dalam 3 kata kan ya, sincere, passionate, trustworthy, yang artinya ya memang ketulusan ya, semangat, dan juga bisa dipercaya ya. Ini 3 hal yang terpenting di kita. Tapi selama pandemi ini saya tambah satu lagi nih Gun, sporty juga. Wah, mantap nih Bu. Apa tuh Bu? Sporty. Sporty. Ya, jadi harus olahraga. Iya. Harus bergerak ya, harus bergerak seperti itu. Ya, jadi harus bergerak. Ya, harus bergerak ya, karena selama pandemi ini mungkin banyak tantangan kita ya, karena ada pengaturan-pengaturan schedule yang kita harus membuat kita ya kadang-kadang bisa menjadi terlena, kita bisa lupa waktu, kita bisa jadi terlena. Nah, makanya saya tambah satu lagi yaitu sporty, yaitu kita harus bergerak, harus olahraga, karena itu yang mendukung. Bentar. Tes. Sorry ya. Yang mendukung apa Bu? Yang mendukung semangat kita, karena kita rajin bergerak, olahraga, itu yang mendukung kesehatan kita juga ya kan. Karena selama pandemi ini kan kita dituntut sehat selalu, supaya virus-virus ini tidak mudah ya kena ke kita ya, seperti itu. Jadi saya tambahkan sporty di sana. Olahraga apa yang dilakukan secara rutin oleh tim Nagisa Bu? Tim Nagisa? Yang rutin ya, kita ada sebenarnya badminton itu setiap tadinya hari Kamis menjadi hari Selasa malam. Jadi salah satu poinnya adalah kita memang ada badminton, kemudian dari tim sendiri mereka juga ada kegiatan kayak futsal seperti itu ya. Jadi kalau futsal lebih ke cowok-cowok sih, lebih ke operation team ya. Kadang cewek juga ada yang ikut ya, kayak Arisma itu kadang dulu ya sering ikut seperti itu ya. Tapi intinya dari kantor sih memfasilitasi adanya badminton seperti itu untuk kita saling jumpa secara kasual dan bergerak seperti itu. Kalau yang lain-lainnya itu pribadi-pribadi, misalnya grup-grup lah, mereka suka ada yang touring lah, ada yang suka apa-apa gitu. Jadi kita hanya support di sana. Jadi intinya Nagisa Bali itu mensupport sekali dan mendukung sekali program bergerak begitu ya. Jangan sampai hanya diam saja, khususnya di pandemi ini ya. Dan ini mengingatkan saya pada quote-nya Albert Einstein Bu, bahwa kalau kita mau keep balance naik sepeda itu kita harus terus bergerak. Kalau kita nggak bergerak, maka nggak balance tuh, nggak jalan gitu ya. Sepedanya kan jatuh dan berhenti. Nah, itu yang bahaya. Jadi ini juga sporty ini bukan hanya sekedar untuk kesehatan, tapi juga bagus untuk bisnis.
gitu ya. Iya, Kalau iya, bisnisnya iya. mau maju, orang-orangnya harus sehat juga. Dan sehat itu Betul. tidak hanya secara mental, tapi fisik juga sehat. Wow, mantap sekali Bu. Betul. Bu, dikata jadi kiper Bu, Betul. Bu Arisma ini ya. Oke, nah tadi ngomong-ngomong tentang kesehatan begitu ya, ngomong-ngomong tentang kesibukan Ibu. Nah ini gimana cara seorang Bu Lina membagi waktu nih? Ini kan kayaknya 24 jam nggak pernah cukup ya. Iya, 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 iya. Lanjut, lanjut. Oh, lanjut. Nah, terus gimana dong Bu? Jadi membagi waktunya nih, membagi waktu dengan olahraga, dengan menjaga kesehatan, dengan meeting sama owner villa gitu ya, meeting dengan tim. Nah itu gimana cara membagi waktunya? Membagi waktu ya, sebenarnya kan ya dibantu tim juga sebenarnya, karena kan Wow. ada PA yang Yes. ya, Ya. dan Ya. remind ya. Dan mereka sudah tahu kan ininya saya ya, schedule aktif saya tuh jam berapa ya. Jadi apa namanya, sebenarnya memang saya sendiri nggak bisa diem orangnya gitu. Jadi apa yang harus kadang kalau ada waktu diem tuh saya pasti nyari sesuatu supaya bisa bergerak ya gitu. Ya. Nggak bertahan ya Bu ya, nggak bisa diam ya. Oke. Cuman Jadi ya mungkin gitu, memang karakter saya seperti itu. Tapi biasanya saya ada waktu luang sedikit itu di pagi hari, karena pagi hari terutama pada saat di kamar mandi. waduh. Oke Bu, masih lanjutin Bu kalau itu ya. Iya, ide-ide muncul lah. Jadi seperti ini muncul ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi cara membagi waktu itu bukan sekedar kita memikirkan tugasnya apa dan sebagainya, tapi justru bisa juga dibantu oleh tim. Yang penting saling kenal ya, karena tim juga tahu Ibu nggak bisa diam. Wah, ini ada tamu. Silakan ya. Silakan. Dia juga mempersilahkan gitu ya. Nah, jadi saling tahu bahwa leadernya nggak bisa diam, maka diatur sedemikian rupa, lalu pertemuan gitu ya, meeting-meetingnya, dan setiap kali ada waktu kosong, nah itu akan membuat diri untuk tidak beristirahat atau diam saja, karena sangat sayang sekali ya momen-momen ide itu kalau didiamin ya. Wow. Ya. Oke. Baik. Nah, apa yang paling menyenangkan selama membangun Nagisa Bali? Menyenangkan ya. Selama membangun Nagisa Bali ya. Yes. Kalau saya pikir ya mungkin komunikasi ya. Yang paling menyenangkan ya. Komunikasi, kerjasama, kolaborasi, memfasilitasi bakat-bakat seseorang ya, bisa melihat yang mana cocok di mana, bisa membawa seseorang lebih berarti, itu bagi saya sangat interested ya, dan itu di luar dari kepuasan secara materi aja, bukan secara materi aja, tapi itu saya merasa puas sekali bisa memajukan satu orang, bisa atau sekedar mencari ya potensi yang ada di dalam satu orang ya, seperti itu. Yes. Ini menarik sekali Bu. Statementnya Ibu itu mengingatkan saya kepada teorinya John C. Maxwell. Dia bilang kalau kepemimpinan level 5 yang paling tinggi itu adalah menciptakan leader-leader yang baru. Ya, dia tidak sekedar hanya memikirkan menjalankan tugasnya atau duduk di posisi yang tinggi, tapi justru mengembangkan orang lain, mencari tahu bagusnya di mana, lalu di shaping gitu ya. Nah itu menjadi tingkatan leadership yang paling tinggi gitu ya. Nah ini yang justru menjadi kesenangan dari Bu Lina, bahwa tadi ketika orang bisa berkembang, orang bisa berubah, apalagi menjalani sesuai dengan kemampuannya, itu menjadi kesenangan yang melebihi materi ya. Wow. Betul. Wow. Gak heran 14 tahun ini langsung membuka banyak hal Bu ya. Dan sampai di titik ini ya, karena yang dipikirkan itu orang lain, bukan diri sendiri ya. Wow, oke. Ya doakan lancar ya Bun. Pasti Bu, pasti ya, kita saling mendoakan ya. Karena saya yakin di Nagisa juga banyak yang mendoakan ya. Nah, oke.
sambil kalau ada yang pemirsa ada yang mau bertanya, ada yang mau nanya-nanya ke Bu Lina, sangat dipersilakan ya. Ya. Sambil saya ngobrol-ngobrol lagi dengan pertanyaan ringan lainnya. Ya. Nah, kalau COVID ini udah selesai, apa yang paling Ibu kangenin dan pengen segera langsung dilakukan? Kalau COVID selesai ya, nonton film. Di bioskop maksudnya, Bu? Iya. Oh. Lama banget ya. Iya. bioskopnya ya. Oh, wah, kita nonton bioskop. Kalau pribadi Nonton ya, bioskop. kalau ditanya Iya, Bu. pribadi ya. Nanti kita nanya sama Ibu ya. Oke, nonton bioskop. Iya. Apalagi Bu, selain nonton bioskop? Nggak ada sih, karena di Bali nggak ada? ya traveling ya, pastinya traveling. Traveling. Karena saya sudah skip, yaitu tiket-tiket ke Jakarta, tiket-tiket, itu udah skip, terus tiket ke Jakarta untuk ketemu keluarga, itu penting banget, dan itu Iya. saya nggak bisa lakukan ya main-main itu. Terus tiket ke Jepang, ya traveling ya, karena memang Ya. memang saya senang traveling ya, jadi itu memang sangat saya kangenin ya. Ya. Oke. Jadi nonton bioskop dan traveling ya, apalagi berjumpa dengan keluarga yang bisa menambah semangat dan kemungkinan lagi gitu ya. Wow, oke. Baik. Nah, kemudian ini kan tadi Nagita khususnya di film manajemen Ibu ya. Ada yang mau Ya. diceritakan kan Ibu? Challenge atau tantangan paling tinggi ketika lagi pandemik begini terkait dengan film manajemen? Challenge ya. Mm-mm. Mungkin kalau challenge itu tentunya ya bagaimana sebenarnya gini, yang jadi challenge saya itu bagaimana kita bisa bisa kembali normal, yang artinya saat ini pasti banyak ya kesabaran dari klien saya, dari tim saya, dari ya masyarakat sendiri di Bali ya. Bagaimana untuk kembali normal kembali Bali yang dari segi ekonomi maupun dari segi dari segi bisnis ya, dari segi kita pribadi tidak takut lagi nih kalau mau kemana kalau ketemu kumpul-kumpul lagi, itu yang paling kita kangenin juga ya. Itu semua sih challenge-nya adalah bagaimana kita tetap nih bersatu di Nagisa Bali, tetap kita bisa tetap memberikan yang terbaik ya untuk di tim. Bagaimana kita Nagisa Bali-nya bisa survive ya, itu challenge yang harus setiap hari, setiap malam ya kita pikirkan seperti itu. Nah, mungkin itu ya. Gitu ya. Dan ini menarik ya. Ketika kita biasanya mungkin mengevaluasi atau berpikir program itu sebulan sekali atau setahun berapa kali gitu ya. Ini sekarang jadi setiap hari ya kita harus berpikir ya, Bu ya. Betul. Ya, betul. Bener ya. Jadi challenge-nya gimana? Betul, karena pandemi ini keadaan pandemi ini ya menurut saya tidak bisa di planning dari jauh-jauh hari. Apa yang kita planning jauh-jauh hari tidak jalan seperti itu. Dan maka sebenarnya pandemi ini saya harus berpikir ganti terus, setiap hari harus pikir ganti lagi, kreatif lagi, ini nggak jalan, ini harus lagi ya. Dan ini untungnya disebut fleksibilitas berpikir daripada tim kita gitu ya. Dan salah satu challenge lagi bagaimana kita menghadapi ya klien-klien kita di luar sana dengan situasi yang tidak pasti ini seperti itu ya. Tapi untungnya September Oktober di Bali mudah-mudahan sudah lebih baik ya. Karena melihat grafik-grafik yang ada, melihat booking-bookingan yang ada, harusnya sudah lebih baik daripada sekarang. Mudah-mudahan kita doakan. Dan pemerintah sudah berencana berarti Bu ya di September Oktober ya.
Betul. Jadi Oke. seperti di bulan ini bandara domestik kan sudah dibuka. Mm-mm. Makanya Jakarta, ayo ke sini. Bener. Tolong Baru saya mau ngomong bantu Bu, ya. promo. Berarti tolong dicatat ini ya semua yang sudah merindukan Bali itu ya. Nah, Betul. mau ke Bali, nah itu silakan Betul. langsung gitu ya. Dan Betul. apalagi yang butuh private villa, langsung aja kontak Betul. ya, kan itu ngumpul Jadi- keluarganya itu dibuka. Betul. Jadi bookingan itu sangat memberikan, bukan hanya ya memberikan kita secara bisnis aja, tetapi memberikan kita semangat gitu. Nah, contoh operation team kita nih, waktu pertama dibuka airport, berdatangan tamu sedikit ya, mereka Ya. happy sekali di villa dan itu melebihi daripada rate kita ya hancur-hancur juga ya, maksudnya rate kita ya rate COVID ya gitu ya, tapi happy mereka dan Betul. semangat itu yang kita perlukan untuk kita bangkit kembali seperti itu. Jadi Benar. itu ya. Makanya Dan di bulan ini sudah dibuka, mudah-mudahan bisa lebih baik. September, Oktober internasional juga sudah buka. Nah, wow. sekarang challenge-nya adalah orang-orang yang berani traveling atau tidak, kan seperti itu ya. Benar. Tapi semua protokol jalan dengan baik kan ya Bu ya, baik di Semua baik. bandaranya, perjalanan di transportasi Nagisa sampai di villanya kan ya. Boleh diceritain sedikit Iya. nggak Bu protokolnya supaya orang jadi merasa semakin Protokol. aman nih kalau ke Bali? Iya. Sebenarnya kalau protokol di airport ya di Bali, Ya. saya sendiri udah ketemu klien juga ya, dan kita juga tanya-tanya protokol apa sih pada saat kamu masuk. Ternyata itu ya sangat detail ya, pengecekannya sangat detail. Ada PCR test, ada rapid test ya, dan itu sudah dilakukan oleh petugas kita di airport kan, seperti itu aparat yang di airport. Jadi itu yang dilakukan dari pihak bandara. Nah, kalau dari segi villa, kita itu sudah terapkan namanya new normal. New normal itu artinya kalau datang ke Bali, di setiap sudut apapun itu pasti ada wastafel. Ada wastafel untuk cuci tangan. Nah, Oke. ya, jadi sebelum masuk harus cuci tangan. Kedua, dia harus pakai juga disinfektan, hand sanitizer ya, waktu masuk ke satu ruangan seperti itu. Dan di dalam ya contoh ini kalau di kafe kita harus jaga nih kebersihan yang benar-benar bukan hanya dari depan aja, tetapi dari kitchen, dari bar, dari living roomnya, semua itu harus benar-benar clean setiap hari seperti itu. Jadi ada termometer cek juga seperti itu, dan tim kita harus dilatih, memang harus benar-benar tegas. Jadi sedikit dia naik sedikit ini temperatur, yang minta maaf kemungkinan diminta di luar seperti itu. Nah, protokolnya sampai segitunya karena ini memang untuk bersama, untuk menjaga kesehatan kita bersama seperti itu. Betul. Ya. Seperti itu sih. Dan di situasi pandemik begini semakin ribet harusnya semakin aman ya. Jadi jangan sebel kalau diribetin ya, karena memang harus lebih ribet. Ya. Dan tadi amannya kalau ke Nagisa Bali, villa-villanya itu semua sudah termaintain dengan baik begitu ya. Lalu ada wastafel, ada hand sanitizer, bahkan tidak hanya di depan doang yang dirapikan dan dibersihkan, tapi sampai ke dapur-dapur tadi ya di Meksiko juga yang tidak terlihat oleh tamu itu juga selalu dibersihkan. Nah ini jadi penting banget ya. Makanya kenapa yang kami undang nih Bu Lina, CEO Nagisa Bali ya, karena ini salah satu contoh yang baik gitu ya ketika kita membangun bisnis dan sebagainya. Dan ketika para tamu, pemirsa sekalian mau ke Bali begitu ya, itu tidak hanya sekedar berlibur, tapi juga berbagi kebahagiaan. Karena disinilah momen-momen kita jadi semakin membuktikan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh uang. Ya, ketika rate COVID, tapi ternyata kebahagiaan membantu orang, kebahagiaan bekerja, kebahagiaan melayani itu lebih daripada harga angka yang dibayarkan kepada rekening kita. Ya, wah ini mantap sekali nih Bu. Ya, saya jadi mendapatkan banyak insight ya kalau ngobrol-ngobrol sama Bu Lina ini ya. Wow, oke.
Baik, Thank baik. you, thank you. Ya, Pak Gun selalu bisa mengarrange kata-kata yang berantakan, yang amburadul dari saya. Jadi satu kalimat yang indah ya. Gitu ya, Bu. Amazing loh. Aduh, itu bersyukur Bu ya, memang anugerahnya dari yang dari atas Bu ya. Makanya kerjaan saya begini Bu. Oh, iya, iya. Oke, oke. Kalau nggak begini kerjaannya. Oke. Baik. Nah, kemudian kalau dari, nah ini bebas nih ya Bu, boleh Ibu jawab, boleh enggak gitu ya. Tapi Ya. ketika di Jakarta khususnya, ketika masuk dalam situasi pandemi seperti ini kan banyak sekali anggota tim karyawan yang di layoff gitu ya, atau bahkan dirumahkan. Mungkin tidak langsung di PHK, tapi dirumahkan. Ini Ya. terjadi juga nggak di Nagisa, Bu? Eh, sebenarnya terjadi juga, Oke. juga. Tapi mungkin kalau kita di manajemen sih belum sampai PHK ya, tapi Yes. ada artinya ya harus artinya ada yang kita harus sampai namanya UL kalau di Bali unpaid leave ya. Jadi artinya harus ada yang kita liburkan dulu nih sehari sebulan 2 bulan ya. Tapi memang tidak banyak position yang kita harus lakukan sampai begitu ya, tapi memang kita ada terutama sih memang untuk di villa di villa sendiri ya, di private villa Yes. sendiri, karena ada situasi di mana kita sangat-sangat pada saat COVID berlangsung itu ya, di villa itu ya benar-benar zero, kosong seperti itu. Ada kondisi sampai seperti itu, dan kita harus membantu para klien kita untuk menghemat ya di villa itu, ada kondisi sampai seperti itu. Tetapi biasa kita cari apa yang kita bisa lakukan. Makanya mungkin ada banyak yang bingung, kenapa sih kita Nagisa Bali Group juga jualan disinfektan, kita juga jualan apa sih hand sanitizer. Kemudian ada yang dari transportation, dari tim kita sendiri ya, kita fokus ke jualan bento ya, seperti itu. Ya itu ya untuk membuat kita supaya tidak terjadi ya hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Dan itu sangat membantu untuk semangat kita, untuk ide kita ke depan ya. Dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi saya juga terima kasih banyak. Jadi itu seperti itulah usaha-usahanya. Ya, thank you Bu. Ini dari ekspresinya sudah terpancarkan sincere-nya begitu ya, bahwa teman-teman pasti mengerti betul unpaid leave atau dirumahkan ini bukan suatu keinginan dari manajemen begitu ya. Justru dipikirkan banyak hal supaya tetap bisa bekerja. Nah sehingga thank you banget loh Bu mau sharing, karena jarang leader-leader mau sharing kesulitannya begitu ya, mau sharing tentang keterpurukannya, sampai akhirnya juga tidak malu-malu untuk punya bisnis dadakan gitu ya. Nah ini kalau kita mungkin istilah kerennya itu pivoting gitu ya. Nah kita jadi tidak hanya sekedar dulu pikirin memanage villa, tapi ya tadi jualan bento, jualan hand sanitizer, jualan yang lain begitu ya. Untuk apa? Lagi-lagi untuk kepentingan para karyawannya juga. Nah ini yang jadi penting gitu ya. Ketika kita benar-benar mikirin adalah orang lain, mikirinnya adalah kesejahteraan orang, biasanya ide-ide akan bermunculan dan seringkali jalannya dibukakan begitu ya Bu ya, malah dilancarkan ya. Ya. Amin. Ya. Wah ini mantap sekali nih Bu, nggak berasa udah 45 menit aja nih kita ngobrol ya. Nah tampaknya belum ada yang bertanya-tanya nih Bu ya. Wah, waduh, malah udah diajak kembali nih sama Bu Nita nih ya. Baik, mau dijemput katanya ya. Wah saya jadi takut ya. Dijemput sama Bu Nita. Oke. Baik, betul ya. Tapi memang Bali itu menjadi top list, salah satu tempat yang kita memang udah pasti akan pergi ketika nanti COVID-nya semua selesai gitu. Itu di keluarga kami itu seperti itu Bu. Jadi nantikan kedatangan kami gitu ya. Jangan nantikan deh, nanti jadi agak penjanji ya. Tapi kami pasti akan janji loh ya. Paspor gitu ya. Ups, saya nggak boleh tarik kembali ya berarti kalimatnya ya. Aduh. Oke, baik. Selamat datang yang baru bergabung. Ya ini biasanya Ibu Lina ini memang menarik banyak orang gitu ya untuk didengarkan. Nah, kembali ke venue-nya begitu ya Bu ya, kembali ke
spiritnya dari Nagisa Bali sendiri ini menjadi sangat menarik karena dari apa yang Ibu ceritakan itu tidak sekedar seperti perusahaan 14 tahun yang kuno, tapi justru mau beradaptasi ya. Apa yang membuat Ibu selalu pengen terus beradaptasi, selalu mengikuti perkembangan zaman? Mm-mm. Kenapa? Ya karena menurut saya ya satu mungkin juga ya satu apa ya mungkin tipe saya juga memang orangnya bosenan. jadi kita harus memang terus dan saya percaya satu bisnis itu kalau kita tetap di sana satu bisnis bisa kadaluarsa ya. Jadi kita harus tetap artinya harus disupport oleh kreativitas, harus disupport oleh semangat atau disupport oleh ya seperti sekarang zamannya teknologi, kita harus ya dituntut ya untuk belajar lebih lagi ke arah teknologi ya. Jadi seperti sekarang kita memang nanti ya ke depan mudah-mudahan ya Pak Gun ini lancar, kita akan kenalkan juga online ya NBM Store. Online shopping seperti itu ya. Jadi betul ya. Jadi hal-hal seperti itu ya karena kita melihat juga ya bagaimana kita bisa survive secara bersama-sama. Lagi-lagi bukan hanya survive tapi kita mau achieve sukses kan secara bersama-sama. Maka ide-ide yang ada dari tim, dari saya sendiri, kami biasanya gabungkan dan kita coba push lebih jauh lagi. Dan mungkin ya ke depan ini kita akan perkenalkan NBM Store dan ini seperti halnya kalau kita bisa bilang ya Tokopedia kecil lah di Bali seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya berjalan lancar. Amin Bu. Ya nanti kita akan kenalkan lebih lanjut lagi Pak. Siap. Wah ini mantap karena betul beradaptasi itu dari orang-orang yang bosenan. Jadi bosenan itu bukan sesuatu yang negatif ya Bu ya. Justru itu menjadi sesuatu yang positif. Bener tergantung banget. bosennya apa ya. Wah, bener juga Bu ya. Tergantung bosen sama apa atau bosen sama siapa ya. Betul. Kita tahu sadar diri kita bosenan, justru disitulah banyak hal yang bisa dilakukan. Justru disitulah banyak ide-ide yang bisa ditelurkan gitu ya. Dan beradaptasi ini tadi menarik sekali kalimat Ibu bilang setiap bisnis itu biasanya ada kadaluarsanya. Nah ini yang menjadi pelajaran dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan besar yang tadinya sudah sangat berkuasa, raksasa, tapi karena merasa berkuasa, merasa raksasa, akhirnya jadi kadaluarsa. Nah ini jadi penting gitu ya. Sebelum kita kadaluarsa, kita harus sudah melakukan sesuatu yang baru lagi, apalagi di dunia saat ini. Oke, setuju sekali Bu, luar biasa. Baik, ini ada Kakak Sinta katanya ya, sapa-sapa katanya ya juga. Hai Kak Sinta ya, 5613 ya, hai juga ya. Nah, hai dong Kakak katanya. Minta di hai salam. Ya, salam kenal ya. Salam kenal, kalau ke Bali kontak-kontak kita ya. Ya. Nah, sekarang ini ada berapa film yang di-manage sama Nagisa Bali? Saat ini kita ada sekitar 40 villa ya. Ada sekitar 40-an villa di Bali yang kita manage. Mau private villa, mau kompleks villa, terus kita juga ada tambahan villa-villa baru di Bali. Ya. Nah, jadi tenang aja, nggak bakal kehabisan Ibu ya. Kalau 40 villa masing-masing 2 aja kamarnya ya, udah ada 80, nggak bakal habis ya. Jadi langsung booking karena kalau nggak bakal ketinggalan ya. Karena yang market internasional juga banyak ya Bu ya, yang sudah mulai berdatangan ya. Belum banyak sekali, tapi kita sudah melihat ya dari segi bookingan. Ini juga dibantu tim dari segi bookingan. Ini September Oktober kita udah lihat lebih stabil lah bookingan dalam dan villa-villa kita sudah lebih baik. Dan dari sekarang bookingannya itu masuk seperti itu untuk September Oktober seperti itu. Ya. Oke. Nah, tuh Bu ada Kak Cecilia ya. Nah, itu kayaknya Kakak Ting Bu ya. Nah,
Gimana? Kayaknya itu juga udah nggak sabar mau ke Bali tuh Bu, ya. Nah langsung aja Bu, bikin aja Bu dia Pak. Colek-colek ya Sisil ya. Boleh, iya ya. Oke, jadi belum banyak tapi sudah mulai terlihat polanya ya, khususnya di September dan Oktober ini ya. Wow, oke, bersyukur sekali ya untuk kali itu. Baik. Nah ini sebelum kita dihabiskan sama Instagram sendiri Bu, karena kalau 1 jam dia otomatis mati Bu. Iya, mati ya. Iya, kita akan closing dulu Bu ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita ini saya mau simpulkan sedikit bahwa Nagisa Bali adalah salah satu contoh perusahaan yang besar di Bali, berkarya selama 14 tahun karena foundernya sendiri itu punya sejarah, punya mimpi untuk terus menelurkan ide dan kreativitasnya. Ya, jadi tidak ada batasnya karena langit itu nggak ada batasnya, terus garis pantai itu juga terus tidak ada batasannya, sehingga itu yang membuat semangatnya anggota tim Nagisa Bali terus berkarya sampai hari ini, dipadu-padankan dengan value, sincere, passionate, dan juga trustworthy. Itu kalau kita ke villa-villanya Nagisa Bali pasti akan terpancarkan dari staff-staffnya, gitu ya. Nah ini jadi penting. Nah, oke, Pak Amar sebentar ya. Wah, ini Pak Amar ada bertanya ya. Nah, jadi ketika kita punya ketakutan segala macam, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Lina bahwa ada protokol yang dijalankan, ya, dan itu sangat ketat. Di Nagisa Bali pun bahkan sampai dapur yang tidak terlihat itu juga dijaga kebersihannya, ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lina untuk waktunya, ya. Sabar Bu, jangan menghilang dulu ya. Sebelum saya tutup, saya mau jawab dulu nih ya. Pak Mar bertanya, potensi dan antusias warga Jakarta gimana? Masih takut-takut atau berani nekat? Nah, tergantung Pak Mar ya. Kalau saya, mohon maaf jujur, saya adalah orang yang takut ya, parnoan ya, karena baru punya baby juga. Jangan tanggung yang ditanya. Terus banyak orang tua juga di sekeliling saya ya. Tapi kalau dibilang ada yang nekat, banyak juga begitu ya. Makanya bersepedaan, lalu di Jakarta juga office sudah mulai 50-50 masuk lagi dan sebagainya. Tapi setiap kali ada yang kena langsung di close lagi juga sih office-nya, seperti itu kurang lebihnya. Nah itu yang jadi kurang lebih di Jakarta. Tenang Pak Mar, nanti saya bantu market di Jakarta ya. Nah, thank you. Bu Lina, sebagai penutup, apa pesan-pesan Ibu atau quotes yang mau Ibu berikan di malam hari ini? Silakan. Quotes-nya ya, mungkin ya never give up ya, itu quotes-nya ya. Keep balance and never give up. Ya. Keep balance and never give up. Ya. Ini kesannya simple tapi dalam ya, khususnya di situasi saat ini ya Bu ya. Jadi kita harus membalancekan semuanya dan jangan pernah menyerah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu Lina untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya. Sudah dikasih tadi sedikit virtual jalan-jalan di Michiko ya. Dan terima kasih untuk semua cerita-ceritanya. Sekali lagi yang mau, nah tuh udah ada tuh ya, mau dikirimkan kontrak rate-nya, langsung hubungin kakak Rusia di sana ya, atau langsung ke Nagisa Bali Instagramnya ini semuanya siap menyambut Anda dengan penuh kehangatan gitu ya, dengan penuh semangat, karena semangka selalu ya, dan ini akan membuat kita merasa nyaman khususnya ketika tinggal di villa-villa Nagisa. Saya pernah mampir ke beberapa villa, menginap juga, itu enak banget ya, udah pakai banget ya. Jadi kapan lagi ke Bali terus dapat situasi private-nya, bisa kumpul sama keluarganya, karena akan berbeda ketika menginap di tempat yang seperti hotel dan sebagainya, karena suasananya totally different gitu ya. Sekali lagi kayaknya bagus, harus kita invite nih jadi ini blogger kita. Oh gitu ya Bu ya. Siap. Nanti saya tulis deh, saya kirimin ya tulisannya. Okay. Siap. Terima kasih banyak Bu Lina. Kita fokus sebentar Bu ya. Saya akan hitung ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bu. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Sampai berjumpa di Bali ya. Oke, thank you Bu. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Thank you teman-teman semua yang nonton. Semua di Jakarta ya. Yes, thank you Penani, thank you semuanya. Semua sehat. Terima kasih. Pak Idi. Thank you semua. Thank you, luar biasa semuanya. Mantap. Ya, semua udah kangen ya. Yo. Bye-bye. Bye. Thank you.